Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Aku hari ini akan melakukan proses pruning untuk menghasilkan daun bunga sancang itu lebih bagus dan lebih indah. Nah, memang banyak sekali kelompok-kelompok jenis bunga yang aku miliki, terutama untuk jenis bunga sancang ini. Kenapa? Karena jenis bunga sancang ini terkenal dengan uh, mudah rawatnya, kemudian pengolahan dari batangnya, daunnya, bahkan perawatannya. Nah, untuk perawatannya sendiri memang eh, tidak terlalu sulit, hanya dengan kita potong-potong saja daunnya. eh, dari satu lembar daun kita potong menjadi dua ataupun kita potong sebagian, tidak sampai putus habis ya. Itu bisa menghasilkan daun yang kecil-kecil, sekecil daun lumut yang banyak kita tahu karena lumut itu kecil. Kemudian untuk pemberian pupuk sendiri tidaklah banyak, hanya cukup 6 bulan satu kali saja, bahkan tidak diberi pun juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena bonsai itu identik dengan bentuk yang kecil dan relatif tidak banyak konsumsi nutrisi untuk tanahnya ataupun pupuknya. Nah, untuk selanjutnya yakni untuk hama. Kenapa harus hama? Nah, bunga bonsai juga seperti tanaman lain yang harus dijaga dari serangan hama-hama yang dapat merusak batang ataupun daunnya. Nah, contohnya itu seperti ulat daun, ada juga ulat yang memakan batang. Nah, itu sangat bahaya karena di mana bagian batang yang sudah kita inginkan untuk kita koleksi, bahkan kita untuk hiasan, itu dapat rusak dikarenakan serangan hama seperti ulat, nah, ataupun biasanya jangkrik. Kemudian ada juga kecoa, itu biasanya memakan bagian batang-batang yang kecil ataupun rumput-rumput yang ada di bawah, yang tidak terlalu dalam ketika dikubur tanah. Nah, cara mengatasinya dengan memberi pestisida seperti bistok ya, jenis pestisidanya. Kemudian ada beberapa lain itu bisa untuk batang dan daun juga. Untuk pestisidanya sendiri itu bisa disemprotkan ataupun kita siramkan pada bagian pangkal batang dari pohon. Nah, memang ada beberapa jenis pestisida yang bisa ditaburkan, kemudian disemprotkan dan juga disiramkan. Untuk pestisida yang disemprotkan itu biasanya uh, penggunaannya cukup sedikit, kemudian dicampurkan dengan air yang cukup banyak. Kenapa harus sedikit dan banyak? Itu karena jenis pestisida itu sifatnya panas pada daun. Ketika diaplikasikannya terlalu banyak, dikhawatirkan daun itu mengering dan bisa membusuk pada batang dan mengakibatkan mati pada bunganya. Nah, maka sangat disarankan tidak terlalu banyak untuk menggunakan pestisida itu sendiri. Nah, selain disiram ataupun disemprotkan, untuk ditaburkan juga bisa. Nah, untuk ditaburkan itu biasanya untuk menghindari serangan hama seperti siput, dan kemudian ada jangkrik, itu memang biasanya suka memakan batang dan daunnya. Nah, oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.